Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Jamjam, mahasiswa Teknik Informatika dengan konsentrasi di bidang cyber security. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk menyelami dunia seorang security analyst melalui tugas Skill Assessment CyberOps dari Cisco Network Academy. Perlu diketahui, Cisco CyberOps adalah program sertifikasi yang memang dibuat khusus untuk orang-orang yang ingin melangkah di dunia profesional IT agar memiliki keterampilan serta kemampuan yang memang dibutuhkan di tempat mereka bekerja, yaitu di pusat operasi keamanan atau yang lebih dikenal dengan istilah SOC, Security Operation Center. Tugas kali ini bukan hanya formalitas, tapi simulasi nyata bagaimana seorang security analyst bekerja di dunia nyata. Dan kasus hari ini cukup menarik, karena kita akan membongkar jejak malware yang sangat berbahaya bernama Pusdo Trojan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di era digital sekarang, di mana kita semua mengetahui bahwasannya hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada teknologi atau sistem informasi, seperti halnya rumah sakit, pusat pendidikan, bisnis, komunikasi, dan transportasi. Berbanding lurus dengan kemajuan serta kenyamanan yang diberikan oleh teknologi, sebetulnya ada ancaman yang selalu mengawasi dan mengintai, seperti halnya yang sering terjadi khususnya di Indonesia, seperti phishing, malware, dan juga ransomware. Di tahun lalu banyak kejadian, banyak yang terjadi di Indonesia, seperti kasus bobolnya data IKTP warga Indonesia di situs dark web ya. Dan juga ada kasus di mana bocor atau pencurian data nasabah dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia. Nah, dengan begitu banyaknya ancaman dan dampak buruk dari teknologi, maka dari sini peran seorang cyber security muncul untuk mencegah dan menanggulangi insiden yang merugikan. Sebetulnya dunia cyber security itu sangat-sangat luas. Salah satunya yaitu SOC analis. Nah, mari kita ketahui apa itu SOC analis. Nah, menurut situs asdf.id, seorang cyber security analyst adalah seorang profesional dalam bidang keamanan informasi yang bertanggung jawab untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan cyber. Mudahnya, seorang security analyst memiliki peran untuk mengawasi jaringan dan sistem dari ancaman digital ya. Mereka memastikan jaringan dan sistem agar berjalan tanpa gangguan dari pihak luar. Selain itu, seorang security analyst memiliki tugas untuk menganalisis dan menginvestigasi sebuah insiden atau sesuatu yang mencurigakan. Dan tidak lupa, seorang SOC analyst memiliki tugas untuk membuat laporan dari insiden dan memberikan saran atau penanggulangan atau mitigasi. Nah, perlu kita ketahui bagaimana sih setelah kita ketahui apa itu SOC analis, kita juga memiliki pengetahuan bagaimana sih jenjang karir serta gaji seorang SOC analis di Indonesia. Seorang SOC analis di Indonesia memiliki gaji rata-rata 6-15 juta. Contohnya di ibu kota Jakarta, seorang SOC analis memiliki gaji di dalam rentang 8-15 juta.
itu tergantung dari skill dan pengalaman. Kalau di daerah saya sendiri, seorang SOC analis memiliki rentang gaji rata-rata di kisaran 6 sampai 10 juta. Lalu, bagaimana jenjang karir seorang SOC analis? SOC analis sebetulnya memiliki beberapa tingkatan atau tier ya. Ada 3 tingkatan. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Nah, untuk tingkat pertama yaitu seorang SOC analis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka melakukan pengawasan pun juga menganalisis dan membuat laporan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke tingkat SOC analis 2. Nah, begitu pun seterusnya. SOC analis kedua mempersiapkan untuk memberikan tugas selanjutnya ke seorang SOC analis tingkat ketiga. Nah, setelah kita mengetahui apa itu SOC analis, kita juga akan membahas tentang virus yang akan kita bahas, yaitu Pusdo Trojan ya. Kita akan coba cari istilah Trojan di dalam komputer sebetulnya terinspirasi ya dari kisah mitologi Yunani. Menurut situs Wikipedia, kuda Troya atau Trojan Horse adalah salah satu kisah perang Troya mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki kota Troya dan memenangkan perang. Jadi mudahnya, istilah Trojan itu dari mitologi Yunani, di mana para pasukan Yunani membuat patung kuda raksasa dari kayu yang sebetulnya di dalamnya itu berisikan prajurit, dan patung ini dikirimkan ke kota Troya yang sebetulnya dihadiahkan, akan tetapi sebetulnya digunakan untuk menyerang. Oke, baik, kita akan buka modul yang sudah diberikan dari Cisco Network Academy. Hari ini kita berperan sebagai seorang junior security analyst dan ditugaskan untuk mengidentifikasi atau menganalisa sesuatu yang berbahaya yang berhubungan dengan Pusdo Trojan. Oke, untuk memulai tugas ini kita memerlukan beberapa tool atau sumber daya yang dibutuhkan. Dan pastikan komputer kita memiliki minimal RAM di 8 GB dan memiliki free space di 45 GB. Nah, tool atau software yang dibutuhkan salah satunya adalah VirtualBox. Kita akan coba langsung menuju situsnya VirtualBox. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu VirtualBox, VirtualBox itu adalah software yang memungkinkan kita untuk melakukan virtualisasi sistem operasi di dalam sistem utama. Mudahnya seperti ini. Saat ini saya sedang menggunakan sistem operasi berbasis Windows. Nah, di dalam Windows ini kita dapat menjalankan sistem operasi yang lain, misalnya Linux. Nah, agar itu memungkinkan, kita memerlukan software yang namanya VirtualBox atau Virtual Machine. Selain VirtualBox, kita juga memerlukan operating system yang bernama Security Onion. Teman-teman yang belum tahu, kita dapat mendownload operating system Security Onion di situsnya. Nah, Security Onion ini adalah salah satu OS dari Linux ya, yang memang dibuat khusus untuk keperluan
network security ya, atau digital forensik, dan banyak lainnya ya, banyak manfaatnya. Karena di sini saya sudah mendownload dan melakukan install VirtualBox serta ISO-nya, OS Security Onion-nya. Kita bisa langsung buka. Ini oke, kita buka VirtualBox-nya. Untuk teman-teman yang masih bingung, di sini saya akan coba memberitahu secara singkat. Nah, ketika sudah di-download ISO-nya, kalian bisa klik kanan di sini, terus open with VirtualBox. Nah, kalian bisa melakukan setting. Karena permintaannya kita mesti mempunyai 4 GB RAM, di sini sudah 4, dan di space 25 GB ya. Ini saya menambahkan core-nya menjadi 4 CPU. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik finish saja. Karena saya sudah ada, saya tidak perlu lagi. Oke, kita lanjut ke part pertama, yaitu gather the basic information. Step yang pertama, kita login terlebih dahulu ke dalam Security Onion. Kita jalankan start. Kita pilih yang bagian atas, klik enter. Oke. Ketika sudah masuk ke halaman login, kita bisa memasukkan username analis dengan password cyberops. Login. Cyber. Oke, setelah kita masuk ke halaman desktopnya, kita diperintahkan untuk membuka terminal. Untuk membuka terminal, caranya sangat mudah. Tinggal kalian klik kanan, terus open terminal. Oke, setelah masuk ke terminal, kita diperintahkan untuk mengetikkan sudo show status. Sudo show status. Perintah ini berfungsi untuk memonitoring service yang berjalan atau pelayanan yang berjalan. Masukkan password yang tadi digunakan login, cyber. Nah, di step pertama yang C, kita mesti memastikan setiap pelayanan itu berjalan. Oke, di sini sudah berjalan semua. Kita minimize saja, dan kita diperintahkan untuk login di SQL. Gunakan username dan password yang sama seperti yang kita gunakan ketika login. Nah, untuk teman-teman yang sudah lama di dunia cybersecurity, mungkin tidak asing dengan tampilan dari aplikasi SQL ini ya. Mirip-mirip seperti Wireshark atau Burp Suite ya. Oke, kita lanjut ke modul. Step 1 sudah selesai kita
lakukan, dan kita sekarang lanjut ke step kedua, gather basic information. Step 2 yang A, kita diperintahkan untuk mengidentifikasi waktu terjadinya Pusdo Trojan dan juga termasuk tanggal. Karena data di sini sangat banyak, kita akan melakukan filterisasi peringatan hanya untuk Pusdo Trojan. Ini kita masuk ke query event table. Karena kita akan mencari hanya peringatan Pusdo Trojan, maka kita gunakan perintah signature like kutip persen Pusdo. Jangan lupa ditutup, submit. Nah, karena kita tadi mencari query dengan kata Pusdo, di sini terdapat 8 list. 8 list. Di sini kita sudah lakukan step 2 yang B. Untuk yang C, list IP internal dan IP eksternal. Nah, IP internal berada di bagian kolom source IP dan IP eksternal berada di kolom destination IP. Mudahnya, source IP atau IP internal adalah IP yang digunakan oleh komputer korban. Sedangkan pada kolom destination IP adalah IP yang digunakan oleh attacker atau seorang penyerang. Di sini step kedua sudah kita lakukan. Mari kita lanjut ke part kedua, step yang pertama. Pada step pertama yang A, kita diperintahkan untuk mengetahui atau mencari IP dan MAC address dari komputer yang terinfeksi dan juga mengetahui vendor dari NIC chipset. Nah, di sini kita bisa menggunakan network miner ya. Nah, untuk mengetahui IP sebetulnya sudah terlihat tadi di tampilan ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui, bisa menggunakan yang namanya transcript atau Wireshark. Ini saya akan coba perlihatkan perbedaannya. Nah, di sini terlihat IP baik itu dari IP korban dan juga IP attacker. Ini contoh dari Wireshark. Sama saja sebetulnya. Kita sudah menemukan IP. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk mencari MAC address. Kita gunakan network miner. Oke. Di bagian window. Nah, di sini lengkap mulai dari alamat IP, juga MAC address dan juga NIC vendornya ya. NIC vendornya dari Dell. Nah, lalu tahap selanjutnya kita diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana komputer ini terinfeksi. Kita coba cari ke bagian file ya. Ini kita lanjut ke step kedua. File apa yang di-download? Nah, komputer ini terinfeksi virus Trojan setelah menuju ke situs, ke salah satu situs ya. Ini formatnya HTML. Kita coba buka. Oh, ini contoh dari situsnya.
kita juga diperintahkan untuk mengobservasi ya. Di sini lengkap ya, mulai dari filenya, .html, ada size, source hostnya. Nah, ini situsnya dari operasi sistem Linux melalui port ke-80 dan hostnya yaitu Windows melalui port 49193. Nah, ini tuh port yang biasanya digunakan untuk malware ya. Unik portnya. Nah, di sini juga ada waktu terjadinya infeksi ya. Itu pada 2017 bulan 6 tanggal 27 pada waktu 13.44.01 ya, atau kurang lebih jam 1:44. Oke, karena kita diperintahkan untuk mengobservasi dan mencari file SHA-256 ya. Ini kita klik kanan, calculate MDA ya. MD5. Bisa MD5, SHA-1 atau SHA-256 ya, hash. Ini kita betulnya mencari hash dari file SHA-256 ya. Nah, di sini sudah ada file hashnya. Kita coba untuk kopas ya, copy, C. Dan setelah kita menemukan hash dari file SHA-256 ini, kita diperintahkan untuk menuju situs virustotal.com ya. Nah, perlu diketahui dulu, virustotal.com itu adalah sebuah situs yang dibuat untuk melakukan analisa atau identifikasi, baik itu berupa URL ya, file ataupun hash. Jadi untuk teman-teman yang ingin memastikan ya, ketika download file atau ketika ada link yang tidak jelas ya, banyak kan yang terjadi sekarang di Indonesia, khususnya ketika ada orang asing dengan nomor yang asing juga, tentunya bukan hubungan yang asing, ada mengirim link ya kepada kita. Memang di judulnya itu adalah link undangan. Nah, kalau kita ragu, kita bisa mengeceknya di situs virustotal.com. Nah, ataupun ada biasanya berupa file PDF ya. File PDF berupa kartu undangan lah atau apalah ya. Nah, kalau teman-teman ragu atau ingin memastikan bahwa link atau file tersebut aman, teman-teman bisa gunakan situs yang namanya Virustotal, dan ini gratis ya. Oke, sorry, kita langsung saja menuju, kita gunakan browser Kibana Virustotal. Oke, nah ini contoh situsnya ya. Ini bukan contoh, ini situsnya, memang situsnya ini. Nah, di sini ada file URL. Cara menggunakannya cukup mudah ya. Kalau file, kalian tinggal upload filenya, max size-nya di 650 MB. Kalau URL tinggal kalian tempel saja URL-nya di sini, karena kita mau menganalisa hash. Kita pilih kolom search, tempel di sini, kita klik search. Nah, setelah dianalisa oleh situs Virustotal, hash dari file yang tadi ternyata terindikasi sebagai virus Trojan dengan label STR inject ya.
Setelah kita memastikan bahwa file atau hash dari file ini memang terbukti sebagai virus, maka tindak pencegahannya sebagai seorang SOC analis, yang pertama kita mengkarantina sistem atau komputer korban yang terinfeksi. Lalu langkah kedua yang bisa dilakukan yaitu kita menghapus file penginfeksinya, yaitu file ini ya yang memang terbukti sebagai file Trojan. Lalu yang ketiga, seorang SOC analis bisa melakukan pencegahan ya dengan memasang antivirus. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita memberikan edukasi kepada pengguna ya, untuk lebih berhati-hati ketika akan berselancar di dunia digital. Kita lebih berhati-hati ketika membuka file atau URL ya. Kebanyakan penyerangan kepada organisasi itu biasanya melalui email phishing ya. Email phishing bisa melalui email seorang staff ataupun HRD ataupun seorang manajer ya. Itu sih kebanyakan biasanya dari email phishing. Dan tidak lupa seorang SOC analis membuat laporan dari hasil analisa pun juga investigasi. Oh iya, dan tidak lupa untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk ke dunia cybersecurity, saya ada rekomendasi beberapa tempat atau situs untuk kita belajar ya. Yang pertama tentunya kita bisa belajar di Cisco Network Academy ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa sebetulnya lebih mudah karena kita bisa menggunakan email dari universitas ya, atau email kampus. Dan tentunya untuk kita sebagai mahasiswa itu masih gratis ya. Bisa ditanyakan kepada dosen ya, dosen. Dan juga rekomendasi selanjutnya kalian bisa belajar di Hack the Box ya, di situs luar sebetulnya. Nah, kalau untuk situs dalam negerinya bisa di Cyber Academy ya, situs Cyber Academy. Di sini memang nggak gratis tapi menurut saya worth it ya untuk kalian beli, karena menurut saya investasi yang paling menguntungkan adalah investasi kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah memiliki ilmu, sangat mudah menjalaninya sebetulnya. Kita tidak perlu repot membawanya. Justru hidup kita itu akan lebih tenang sebetulnya. Nah, untuk kalian juga yang tertarik menjadi seorang SOC analis, ada atau beberapa yang memang perlu disiapkan. Salah satunya yaitu pemahaman dasar kalian seputar teknologi ya. Contohnya pemahaman kalian tentang komputer, karena di komputer itu banyak ya pemahamannya. Bisa softwarenya, hardwarenya. Terus tidak lupa pemahaman kalian tentang jaringan ya. Kalian tuh mesti sudah paham dasar-dasar jaringan ya, OSI layer ya, DNS, TCP, firewall ya, itu dan dasar-dasar lainnya tuh mesti dipahami. Nah, dan SOC analis ini tuh nggak bisa gitu ya terlepas dari yang namanya tools. Nah, seorang SOC analis wajib gitu ya, hukumnya untuk menguasai tool-tool ini ya. Salah satunya ada Wireshark, terus Bootsuite, terus biasanya SIEM ya, atau aplikasi SOAR ya, aplikasi lagi ya, tool SOAR, terus Kiradar, terus IDR, dan masih banyak tool yang wajib dipahami sebetulnya. Dan tidak lupa seorang SOC analis itu
karena dia kebanyakan situs toolnya itu kompatibelnya dengan Linux. Nah, SOC analis harus bisa menggunakan atau terbiasa menggunakan operating system berbasis Linux ya. Salah satunya tadi Security Onion. Mungkin itu sedikit saran dari saya untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia cyber security, khususnya seorang SOC analis ya. Karena pengetahuan saya, seorang SOC analis itu merupakan gerbang awal ya untuk jenjang karirnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, ini adalah akhir dari video simulasi. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa terus mengembangkannya agar terciptanya keamanan digital yang diharapkan. Saya Muhammad Jamjam pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani dari awal video sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.